Misalnya kalau ada acara apa-apa gitu Pak ya, mereka suka, ya tenang, nanti konsumsi ada kambing guling dari Pawangun gitu. Oh, aduh ini mahasiswanya mahasiswa yang... Kalau saya berhenti sekarang itu pilihannya cuma ada satu, yaitu gagal gitu ya. Kalau saya terus lanjut masih ada dua pilihan. Kalau nggak berhasil, yang keduanya gagal lagi yang kedua kali. Ya, biasa kesibukan, masih mengajar, masih juga ngangon Pak di kandang. Jadi Mas Bu ini teman-teman semua ya, beliau ini selain mengelola Jawara Farm, ini beliau ini dosen aktif begitu. Jadi dosen aktif dari salah satu universitas di Serang ya, di Untirta ya Mas Bu ya? Ya, betul sekali. Berapa lama? Udah berapa lama jadi dosen Mas? Saya sudah dari 2015. Berarti sudah hampir 7 tahun. 7 tahun dosen di Untirta. Jurusan apa? Kalau fakultas saya fakultas keguruan. Jadi sama-sama ngajar. Ini gimana Mas? Apa namanya? Kenapa masih tetap ngedosen nih walaupun sambil usaha domba dan kambing? Ya. Oke, jadi dosen itu adalah tanggung jawab saya terhadap titel akademi saya begitu kan. Saya sudah belajar S1, S2 begitu. Saya pengen ilmu ini bermanfaat. Gimana ilmu bermanfaat? Berarti saya harus memberikan ilmu-ilmu ini kepada orang lain. Salah satunya dengan cara mengajar. Betul, jadi dosen. Tapi aman ya ngelola bisnis sambil ngedosen ini gimana nih kalau untuk segi pembagian waktu? Oke, selamanya sih alhamdulillah aman gitu ya. Karena ya kuncinya ada di manajemen waktu gitu. Gimana kita bisa menyiapkan waktu untuk bekerja dan satu lagi waktu untuk membangun bisnis gitu. Walaupun kadang sering ada bentrok dan lain-lain begitu, itu hal yang biasa kalau. Nah, biasanya kalau bentrok nih milih mana nih? Milih ngedosen atau Nah, kita lihat dulu mana prioritasnya begitu. Okay. Kalau misalnya ada prioritas di bisnis yang bisa didelegasikan dan di pekerjaan tidak bisa didelegasikan, saya pilih di pekerjaan begitu. Selama itu prioritas itu saya ambil duluan gitu. Kalau yang mungkin nggak prioritas bisa saya delegasikan seperti itu. Nah, terus kenapa akhirnya memilih bisnis domba? Kan bisnisnya kan banyak tuh ya. Ya kalau dosen kan biasanya bisnisnya bisa bisnis ya mungkin yang kaitannya pendidikan begitu kan. Nah, ini kok langsung domba gitu. Kenapa Mas? Oke. Baik. Pertama itu saya senang ngerawat begitu ya. Kebetulan orang tua itu dulu punya domba begitu. Dulu waktu saya kecil punya domba dan rawat domba begitu. Dari situ mungkin kesenangan itu muncul gitu sehingga saya milih domba. Dan yang kedua, bisnis ini tuh bisnis kotor begitu ya. Dan jarang orang yang lirik begitu, jarang orang yang lirik. Kalau dosen kan bisnisnya rapi. Betul, jarang orang yang lirik. Orang kan enaknya bisnisnya rapih gitu ya, wangi begitu. Kalau di peternakan beda begitu ya. Udah kotor, bau begitu. Itu yang jarang sekali orang mau untuk terjun ke situ begitu. Sehingga sedikit orang yang mau menggarapnya begitu. Nah, itu jadi peluang bagi saya untuk terjun dan menggarap bisnis di peternakan kambing dan domba. Dan sekarang sudah hampir 10 tahun. Hampir mengelola bisnis Jawara Farm ya. Betul, alhamdulillah hampir 10 tahun. Nah Mas, dulu belajar dari mana? Belajar bisnis, apalagi belajar domba. Bahkan karena background Mas Bo juga kan nggak ada tuh peternakannya tuh. Iya betul sekali. Jadi rata-rata sih peternak domba itu nggak ada ya? Nggak ada yang basically dari ada sih beberapa. Ada ya mungkin ada mungkin. Tapi rata-rata emang sebagian besar banyak yang nggak ada basic dari situ ya. Sehingga itu menjadi menjadi PR tersendiri gitu bagi kita untuk ya belajar dari nol. Mungkin bukan dari nol lagi, dari minus mungkin dari minus belajarnya. Sehingga itu yang menjadikan motivasi kita untuk kita ini
bukan siapa-siapa dan nggak tahu apa-apa gitu, sehingga kita harus belajar. Nah, dari mana belajarnya begitu? Nah, itu dia. Dari komunitas-komunitas yang ada begitu, dan banyak juga sekarang pelatihan-pelatihan baik secara online maupun offline yang sekarang mudah lah gitu ya untuk diakses begitu ya, mudah dan cepat, mungkin beda dengan zaman dulu begitu yang jarang training terkait kambing domba. Apalagi sekarang tonton YouTube aja udah banyak informasi terkait kambing dan domba. Kalau dulu kita harus datang ke orang yang punya kandang gitu, kita belajar, Pak gimana Pak bikin pakan, Pak gimana ngerawat dombanya sakit kayak gini begitu ya, harus ketemu orangnya satu persatu begitu. Betul. Harus kita sambangi, tapi itu menjadi apa ya, menjadi wasilah silaturahmi kita begitu ya. Dari situ kita punya kenalan, punya teman, punya saudara banyak, bahkan bukan se-Banten aja tapi se-Indonesia begitu dalam peternakan kambing dan domba. Nah, dari situ mulai belajarnya begitu. Jadi sebagian besar ini pembelajarannya itu di komunitas. Jadi Betul, gabung otodidak. komunitas, kemudian di situ belajar begitu dengan yang memang sudah, yang sudah mulai expert, dulu, mulai kemudian sudah duluan. expert kayak gitu. Ya, jadi teman-teman semua ternyata memang untuk belajar bisnis domba ini ya selain tadi yang disebutkan, kalau sekarang ada YouTube ya. Betul. Kemudian ada buku juga, Betul. ada pelatihan-pelatihan. Betul. Nah, dan komunitas juga bisa banyak ya. Betul. Nah, sekarang komunitas apa aja yang udah pernah diikutin Mas sehingga dapat ini? Oke, jadi Bisnis domba lah. komunitas yang terkait bisnis domba gitu ya, sekarang kan sudah ada naungannya di Himpunan Peternak Domba dan Kambing HPDKI Indonesia, ya. betul. HPDKI itu yang menaungi seluruh peternak Indonesia gitu ya, himpunannya. Jadi dari situ kita nggak belajar dari cuma yang satu daerah begitu yang mungkin punya masalahnya yang sifatnya kedaerahan, tapi ke peternak-peternak nasional juga yang mungkin berbeda secara kultur begitu ya, secara kondisi lingkungan begitu ya, terus sumber-sumber pakannya begitu. Nah, itu kan kita bisa sharing gitu. Mungkin di daerah Sumatera sana banyak pakan jenis apa, nah kita bisa ngambil dari sana akhirnya kan, seperti itu. Jadi gabung HPDKI, Himpunan Peternak Domba Kambing itu kan senasional. Jadi Betul. setiap provinsi dan setiap daerah ada. Betul. Jadi di situ bisa belajar dengan berbeda-beda, jelas berbeda-beda daerah gitu ya, Betul. berbeda-beda karakter dan Betul, tantangannya betul. begitu. Dan itu dari situ. Ada lagi komunitas lain Mas, tempat Mas Nah, belajar komunitas yang kedua adalah bisnis ini kan pasti harus ada ujungnya ya, begitu. Yes. Harus ada pasarnya begitu. Nah, karena salah satu market kita adalah market akikah begitu. Nah, saya ikuti juga Aspakin, yaitu Asosiasi Pengusaha Akikah Indonesia. Nah, dari situ kita belajar tentang bisnis akikah, bagaimana produk dari turunannya kambing dan domba itu bisa dijual dalam bentuk jasa akikah begitu. Jadi Aspakin, Asosiasi Betul, Pedagang Asosiasi Akikah. Pengusaha akikah. Oh, Asosiasi Pengusaha Akikah Akikah Indonesia. Oke. Ada lagi komunitas Mas? Kalau untuk domba kambing mungkin baru itu gitu. itu yang Selanjutnya ada juga yang ini lebih ke Informal. spesifik farm ya. Maksudnya spesifik spesifik farm. farm. Kita mau apa nih? Mau pengemukan gitu ya. Atau mau breeding atau perah begitu. Nah, itu juga ada tuh komunitasnya. Misalnya mau kambing perah nih ada tuh. Kita belajar karena beda antara merawat domba, merawat kambing dan merawat kambing perah begitu. Nah, itu harus ada teknik-teknik tersendiri begitu. Bagaimana kalau domba kan bagaimana dia bisa menghasilkan daging yang banyak gitu. Kalau yang perah kan bagaimana dia menghasilkan susu yang berlimpah begitu. Nah, sekarang kan sudah banyak ya, sudah banyak komunitas di media sosial begitu yang sudah kita bisa akses begitu dengan mudah. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman sobat Nuragis Aulia, jadi kalau mau belajar bisnis domba kambing, ya selain dari YouTube, buku, teman-teman juga bisa masuk ke dalam komunitas. Nah, tadi sudah disebutkan salah satunya adalah komunitas Himpunan Peternak Domba Kambing di Indonesia ya. Ya. Jadi di tingkat nasional, kemudian di setiap provinsi juga ada, di setiap daerah ada. Jadi teman-teman tinggal cari informasi dan gabung. Nanti teman-teman bisa belajar banyak juga. Selain dari itu juga ada Aspakin, Asosiasi Pengusaha Akikah, juga sama teman-teman semua yang ingin belajar ujung dari bisnis pengemukan domba ya, yaitu potong akikah begitu. Nah, itu juga bisa di situ. Dan ada beberapa komunitas yang memang spesifik di klasternya, misalkan perah. Di situ juga ada asosiasi peternak perah juga dan lain segala macam. Jadi teman-teman semua, komunitas ini juga bisa dijadikan teman-teman untuk bisa belajar
bisnis domba dan kambing. Nah, Mas Bu, kan selama menjalani bisnis pasti pernah gagal. Tuh. Pernah gagal nggak? Itu pasti. Setiap orang yang menjalankan bisnis itu pasti pernah gagal gitu ya. Apa tuh contoh? Orang yang nggak pernah gagal berarti orangnya belum berbisnis. Jadi tipsnya kalau nggak mau gagal, jangan mulai. Coba lagi soalnya. Ini jadi kalau mau teman-teman supaya tidak pernah gagal, jangan pernah berbisnis ya. Iya betul, jangan pernah memulai bisnis. Apa Mas contoh kegagalan bisnisnya nih, Mas? Oke, kegagalan bisnis yang paling besar dalam dunia peternakan itu adalah kematian gitu. Dan itu menjadi ongkos belajar kita dalam dunia peternakan. Nah, kenapa? Kenapa mestinya kita belajar dari orang lain begitu? Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan kebodohan-kebodohan yang sama lagi begitu. Jadi kalau dulu tuh karena sulitnya akses komunitas begitu ya, karena jarak mungkin yang jauh begitu, terus sosial media juga jarang gitu, YouTube juga baru-baru ini saja begitu. Nah, jadi ongkos belajarnya ini lumayan begitu. Jadi kita harus trial and error gitu kan, trial error begitu. Nah, itu yang menjadikan kita tahu begitu. Jadi kalau tahu itu harus ada ongkosnya dulu begitu. Jadi kematian itu adalah salah satu kegagalan mungkin ya. Bukan kegagalan sih, kalau sebut kegagalan itu satu step begitu, satu step kita untuk belajar gitu. Tapi harus belajarnya mungkin dari kegagalan dulu. Pernah ditipu? Pernah ditipu, alhamdulillah kalau di dunia perkambingan itu banyak begitu. Sering ya? Nah gimana tuh banyak. ini ya, ditipu, contohnya lah, contoh. Oke, contohnya misalnya dikirim domba begitu ya, berapa dulu begitu, pembayaran nanti setelah apa begitu ya. Nah, pembayaran DP gitu, tapi DP selanjutnya bertahap sampai nggak ada begitu ya, sampai sudah bertahun-tahun begitu. Nah itu teman-teman semua ya, ini sebagai informasi. Jadi salah satu tantangan dalam berbisnis domba dan kambing itu ya mati dan ditipu ya. Betul. Jadi ini yang banyak dirasakan oleh para pebisnis domba dan kambing. Saya kira hampir seluruh pengusaha domba dan kambing pertama-tama kayaknya pernah mengalami ini. Betul. Jadi kalau belum pernah ditipu atau belum pernah mengalami kematian hewannya, nah ini patut dipertanyakan ini ya bisnisnya. Oke Mas Bo, ketika ditipu, kemudian ketika ya tadi mendapatkan tantangan kematian gitu, nah, akhirnya apa yang kemudian dilakukan Mas Bo? Oke, kalau kematian ya ini ya anggap sebagai ongkos belajar kita begitu ya. Ambil hikmahnya aja gitu. Ya? Anggap sebagai ongkos belajar kita. Kalau kita nggak mengalami ini mungkin kita nggak belajar begitu. Kalau kita nggak ada yang mati mungkin kita nggak aware begitu. Kalau kita nggak sadar gitu. Kita nggak belajar terkait kesehatan begitu ya. Kalau bisnis kita mulus-mulus aja kan itu kita nggak belajar apa-apa, berarti nggak ada pertumbuhan begitu ya. Oh misalnya kita nggak belajar gimana teknik untuk menyembuhkan yang kembung begitu ya, dan lain-lain gitu, sehingga gimana cara saya menghadapi kegagalan dan masalah yang ada, ya ambil hikmah pertama, ya yang kedua jangan terulangi lagi begitu. Nah terus nggak kapok gitu, tipu terus kematian, nggak kapok gitu? Ya kalau kapok mungkin bisnis trauma gitu. Ya kalau kapok mungkin bisnis kita nggak akan sebesar ini. Oke. Apa yang menyebabkan akhirnya lanjut lagi nih walaupun mati ditipu, gaspol lagi. Apa tuh kira-kira motivasinya? Oke. Atau dorongannya lah? Motivasinya sih yang pertama memberikan yang terbaik begitu ya. Yang kedua, kalau saya berhenti sekarang itu pilihannya cuma ada satu, yaitu gagal gitu ya. Kalau saya terus lanjut masih ada dua pilihan. Kalau nggak berhasil, yang keduanya gagal lagi yang kedua kali gitu. Tapi kalau saya milih berhenti hari ini menarik nih. Hari ini pilihan saya cuma satu, yaitu gagal gitu. Tapi kalau saya lanjut, saya punya ada dua pilihan gitu. Nah ini menarik teman-teman semua, Sobat Nuragis. Jadi kalau misalkan kita mengalami kegagalan, itu ada dua pilihan. Betul. Ya, kalau teman-teman memilih berhenti, berarti gagal permanen. Nah, tapi kalau teman-teman memilih untuk bangkit lagi, nah ada dua kemungkinan. Betul. Kemungkinan berhasil, kemungkinan kedua gagal kedua kalinya. Sama-sama gagal kan, kalaupun kita maju sama-sama gagal. Tapi kalau kita maju masih ada pilihan. Ya harusnya kan bisa minimalisir lah ya. Artinya masa gagal-gagal terus. Tapi memang
saya kira kegagalan ini merupakan sebuah hal yang wajar gitu ya Betul. dalam menjalani sebuah bisnis, Mas Bu. Betul. Jadi nggak mungkin lah sukses terus, pasti gagal gitu. Cuma kan yang membedakan kalau memang betul-betul pengusaha sejati ya dia harus belajar, kemudian harus benar-benar evaluasi, memperbaiki Betul. diri sehingga kemudian meminimalisir terjadi kegagalan lagi Kegagalan yang sehingga kemudian sama. dia bisa berhasil. Betul. Nah, Mas Bowo, dalam menjalani bisnis ini ada tantangan nggak khususnya dalam hal keluarga gitu, misalkan dari orang tua ataupun sekarang kan udah punya istri nih, mana anak gitu, gimana nih? Kalau selama ini sih keluarga support Ya, gitu ya. Itu selama itu baik gitu ya, dan selama itu bisa memberikan bisa memberikan berkah untuk orang lain, gitu, orang banyak gitu. Insya Allah keluarga mendukung. Ya, jadi memang aman ya. Aman. Nah kemudian kan Mas Bowo juga sebagai dosen aktif begitu. Nah mahasiswanya tahu nggak nih kalau Mas Bowo usaha domba gitu kambing? Bukan tahu lagi Pak, Apa jadi? tapi kadang cengin Pak. Oh, gimana cengin itu? Waduh, ini tinggal ini aja, kasih aja B itu. Iya. Ceng atau S. Misalnya kalau ada acara apa-apa gitu Pak ya, mereka suka ya tenang, nanti konsumsi ada kambing guling dari Pawangun gitu. Oh, aduh ini mahasiswanya mahasiswa yang tidak tidak sopan ini ya, sama dosennya gitu. Ngasih bercanda gitu ya. Terus Gitu. Ya, maksudnya ada nggak kemudian mahasiswa saya terinspirasi dia selain ini, ada nggak tuh mahasiswa yang terinspirasi juga gitu kan? Ya, Karena Mas Bowo ini kan Oke. dosen plus pengusaha juga, usaha domba lagi. Ya, saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Saya nggak tahu orang itu terinspirasi dari saya atau orang lain atau siapapun gitu ya. Tapi yang pasti sih saya menjalankan apa yang saat ini saya lakukan. Saya memberikan apa yang saya punya begitu ya. Apa yang saya punya hari ini, pengetahuan apa yang saya punya begitu. Ya semoga kalau misalnya ada yang baik silahkan dicontoh gitu ya, silahkan dipelajari begitu. Kalau yang buruk ya jangan dicontoh begitu, dan jangan diikuti begitu. Seperti itu. Ke depan nanti bisnis ini akan seperti apa? Oke, harapannya di sini terus bertumbuh ya, dan makin banyak lagi orang yang terlibat di bisnis ini, banyak lagi orang yang mungkin menggantungkan hidupnya, menggantungkan keluarganya dari bisnis ini, sehingga makin banyak orang yang bisa hidup dari bisnis ini, bisa lagi keluarga yang bisa menghidupi keluarganya dari bisnis ini. Seperti itu. Pernah down nggak? Misalkan ada pikiran, capek gitu karena ataupun pernah mengalami semacam kena mental gitu bahkan sekarang gitu. Nah, mungkin saya bilangnya adalah dalam posisi terendah begitu. Iya, posisi terendah. Dalam posisi terendah. Itu pasti setiap orang pernah mengalami gitu ya. Okay. Tapi bagaimana itu menjadi momentum kita untuk rebound gitu ya. Rebound. Jadi kan kalau bola itu jatuh ke bawah, dia harus memantul minimal lebih tinggi daripada ketika dia jatuh gitu. Nah seperti itu yang. Nah, apa yang membuat Mas Bowo itu akhirnya dari titik terendah akhirnya bangkit gitu? Dorongan apa atau hal apa gitu? Oke, balik lagi ke motivasi saya begitu ya. Jangan sampai bisnis ini yang tadinya orang menggantungkan hidupnya di bisnis ini menjadi korban karena bisnis ini kolaps, atau saya down dan bisnis ini kolaps begitu. Jadi karena ngelihat efeknya aja, Betul. efeknya yang ditimbulkan kalau bisnis ketika bisnis udah berhenti, sehingga betul. itu yang memotivasi untuk bangkit. Itu yang motivasi kita terus gitu. Oke, kan dalam sebuah bisnis itu kan semakin kesini kan ada kompetitor atau apa, atau gimana kalau pandangan Mas Bowo terkait kompetitor ataupun persaingan itu gimana Mas? Dalam bisnis? Kalau persaingannya secara sehat ya itu wajar. Emang ada yang nggak sehat nih? Persaingan bisa ada yang nggak sehat? Ya macam-macam kan, kita nggak tahu orang begitu kan, yang namanya orang gitu. Pasti ada yang menempuh jalurnya yang benar begitu, ada pula yang pengen cepat dan menempuh jalur yang kurang baik gitu. Kalau kompetisi itu selama dia sehat itu baik-baik saja.
karena kompetisi itu yang bikin kita terus tumbuh dan terus berkembang. Gitu. Kalau kita nggak ada kompetitor ya kita gini-gini aja. Artinya memang kompetisi ataupun persaingan itu menjadi hal positif ya, karena ini menjadi pemicu supaya terus semangat. Nah itu teman-teman semua, jadi kalau ada kompetitor, kemudian ada persaingan yang menantang, itu harus jadikan motivasi ya, untuk bagaimana kemudian kita juga bisa mengeluarkan strategi terbaik nih, supaya betul-betul bisa terus bertumbuh. Nah Mas Bowo, kan dalam bisnis itu kan ya ada beberapa yang kemudian perlu disiapkan gitu. Ya, salah satunya produksi, kemudian ada marketing, kemudian ada manajemen SDM-nya atau keuangan. Nah, dari beberapa hal ini kira-kira mana yang menurut Mas Bowo yang paling penting atau seperti apa kira-kira ini? Tanggapan pandangannya. Kalau di bisnis kambing domba ya, domba itu kita harus punya divisi operasional. Oke. Ya. Yang kedua, ini maksudnya ini disiapkan seiring dengan pertumbuhan bisnisnya ya. Misalnya kalau bisa dikelola masih sendiri begitu, itu bisa dikelola sendiri begitu. Tapi kalau sudah kita mau besar, mau bertumbuh gitu, kita harus siapkan divisi-divisi. Yang pertama itu produksi begitu. Si produksi itu dia yang mengelola farm secara utuh gitu ya. Yang selanjutnya adalah marketing and sales gitu. Dimana divisi ini adalah yang fokusnya untuk menjual begitu ya. Ya, menjual dan menghasilkan sales itu dari divisi ini. Yang selanjutnya adalah financing gitu, divisi keuangan. Nah, divisi keuangan ini penting supaya apa? Supaya kita mengetahui kondisi keuangan saat ini, sehingga kita tahu kondisi keuangan saat ini dan kita tahu apa yang harus kita lakukan begitu pada saat kondisi keuangan pada saat itu begitu. Jadi itu untuk menunjukkan kalau kita tuh indikator gitu ya, indikator orang mati itu ada dua hal gitu. Yang pertama tahu dia sakit, yang kedua dia nggak tahu kalau dia sakit gitu. Nah, divisi keuangan ini fungsinya untuk itu, untuk mengetahui kita lagi sehat apa lagi sakit nih. Kalau kita nggak tahu gitu ya, kita sedang sakit tiba-tiba mati mendadakan gitu. Seperti itu. Tapi kalau kita tahu kita sakit, kita bisa cari obat gitu. Nah, itu fungsinya divisi keuangan. Kita bisa tahu keuangan kita saat ini seperti ini, sobat apa. Semua. Jadi bagian keuangan ini yang akan mengecek ya atau bahwa perusahaan ini sehat atau ada penyakit gitu kan ya. Yang kemudian ini bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Karena memang sudah di awal tuh sudah terdeteksi gitu. Nah, dari sini juga kan kita bisa tahu efektivitas efisiensi bisnis kita begitu dari keuangan ini. Mana yang bisa kita efektifkan, gitu, mana kita efisiensikan, gitu, mana yang bisa kita hilangkan. Gitu. Dari situ kita bisa tahu begitu. Oke, Mas Bo. Kalau bisnis domba kambing sih, kalau misalkan nggak punya modal uang, bisa nggak bisnis domba kambing? Bisa. Gimana tuh ceritanya? Bisnis domba kambing, nggak usah punya uang, nggak usah punya kambing, nggak usah punya kandang, bisa jualan kambing. Nah, kayak gimana? Coba cerita. Karena banyak orang yang bilang, aduh saya mau mulai bisnis tapi nggak ada modal. Nah, coba diceritakan kalau misalnya bisnis domba kambing itu sebenarnya nggak mesti punya uang gitu kan. Ya memang untuk awal-awal bisa juga dengan modal ya dia kemauan ya gitu. Atau gimana kalau versi Mas Bo? Iya, ketika kita mau bisnis kambing tapi nggak punya kambing, nggak punya kandang begitu ya, apakah kita bisa menjalankan bisnis kambing domba? Oh, tentu bisa. Gitu. Caranya apa? Ya bisnis kan cuma jual beli ya. Gimana caranya kita bisa jual beli kambing dan domba? Dombanya punya siapa? Bisa aja punya mitra kita begitu kan? Ya. Terus kandangnya punya siapa? Bisa aja kandang mitra kita begitu. Dari situ mulai jual beli, mulai bangun pasar, merintis. Hasilnya beliin apa? Hasilnya beliin domba. Begitu. Baru punya domba sendiri. Baru punya domba sendiri begitu dari hasil jual bangun beli. Kandang gitu. Betul. Ya, bisa dulu bangun kandang dulu atau bisa beli tanah dulu, Pak. Nah, jadi teman-teman semua, ya kalau memang teman-teman niat mau menjadi pebisnis, sebenarnya memang modalnya kemauan gitu ya. Betul. Tidak punya modal uang pun bisa sebenarnya asal kita mau kemudian ya pertama mungkin silaturahim,
menjualkan produk orang lain dulu gitu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu kalau sudah ada hasilnya bisa buat produksi sendiri atau punya tempat sendiri begitu. Nah, jadi memang ini kembali lagi nih berarti kepada teman-teman sobat semua nih, kalau memang pengen punya bisnis ya harus modalnya kemauan. Betul. Jadi modal itu bukan cuma uang. Nah, ini yang menarik. Ya. Tapi jaringan begitu, silaturahmi kita itu juga sebuah modal begitu. Kepercayaan orang kepada kita itu juga modal gitu. Gunakan itu, aktivasi itu begitu. Sehingga tanpa modal pun kita bisa menghasilkan capital begitu, menghasilkan uang, menghasilkan modal. Oke, nah sekarang ini Mas Buna. Kalau arti sukses menurut Mas Bu apa? Arti sukses bagi saya, itu sejauh mana kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Mantap. Begitu. Sejauh mana kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Tuh. Nah, dalam hal ini Mas Bowo mengaktualisasikan menjadi dosen supaya bermanfaat ilmunya dan menjadi pemilik bisnis Jawara Farm. Ya, bagaimana kemudian membuka lapangan pekerjaan dan pasti untuk bisa memberdayakan para peternak domba dan kambing. Nah, terakhir mungkin Mas Bowo, ini mungkin lebih kepada saran ataupun pesan untuk sobat Nur Agis Aulia yang sedang nonton podcast Belajar Bareng. Ya, kira-kira apa yang perlu disampaikan, Mas Bowo? Silakan. Oke, untuk para sobat Nur Agis yang mungkin sekarang sedang memulai gitu ya, sedang memulai bisnis dan ataupun mau ingin memulai bisnis, yang pertama ilmunya dulu kita harus cari gitu, karena setiap apapun itu pasti ada ilmunya begitu. Apalagi sekarang sudah banyak komunitas yang bisa diakses begitu ya, pengetahuan itu sudah mudah sekali sekarang bisa diakses, bahkan dari YouTube-nya Sobat Nur Agis pun ini kita bisa belajar begitu ya, bagaimana untuk beternak begitu. Nah, sehingga terus di-upgrade begitu pengetahuan, ilmunya. Kalau misalnya ada pelatihan ya ikuti pelatihan gitu, supaya apa? Supaya kita siap gitu. Jangan sampai kebodohan kita itu kita bayar mahal gitu ya, dengan tidak belajar gitu. Sehingga siapkan ilmunya gitu ya, siapkan dirinya gitu, dan siapkan segala sarana dan prasarana pendukungnya, seperti itu. Terima kasih. Demikianlah teman-teman semua podcast Belajar Bareng sesi kali ini bersama Mas Bowo Bangun Yoga Wibowo, owner Jawara Farm sekaligus dosen Untirta. Ya, semoga apa yang kita sampaikan, yang kita obrolkan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan kita bisa belajar bareng untuk bisa lebih baik lagi dan lebih semangat lagi. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Belajar Bareng berikutnya. Terima kasih, Mas. Ya.